Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Martina Rismiati Triandarvini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 CGP Angkatan 6. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Menuntun berarti mendidik dan mengajar anak sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dengan keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana seorang anak telah memiliki kodrat alam berupa potensi, bakat, ataupun kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama yang lain. Sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh secara maksimal. Sementara untuk kodrat zaman, seorang guru dituntut untuk mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Pemikiran yang ketiga yaitu guru ibarat petani. Guru ibarat petani di sini diibaratkan bahwa guru menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya. Tetapi petani tidak bisa mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak tersebut. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah prinsip bukan tabula rasa. Di sini anak lahir bukan sebagai kertas kosong yang bisa diisi oleh seorang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Selanjutnya pemikiran yang kelima yaitu tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu perpaduan antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Kemudian yang terakhir yaitu berhamba kepada anak. Pendidikan itu bertujuan atau tujuan utamanya satu-satunya yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Ini berarti bahwa pendidikan itu harus mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Selanjutnya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Beberapa yang saya percaya, yang pertama adalah dalam pembelajaran, saya memandang bahwa pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang siswa inginkan. Kemudian yang ketiga, saya
kadang memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Yang keempat, saya memfokuskan kegiatan pembelajaran adalah pada ketuntasan kurikulum dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dari pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan tugas atau ujian dengan benar. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya yang pertama, saya menganggap siswa itu seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran seharusnya dilakukan dengan berbagai cara, model, atau metode. Kemudian yang keempat, yaitu tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan membimbing peserta didik untuk menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep atau teori tersebut dalam kehidupannya masing-masing, sehingga peserta didik tidak kehilangan arah yang akan membahayakan hidupnya. Selanjutnya, yang segera saya terapkan dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter. Yang segera saya lakukan adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan berbagai kegiatan pembiasaan di kelas maupun di sekolah, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, beribadah sesuai dengan agamanya sebelum pelaksanaan pembelajaran, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, membiasakan berkata sopan kepada siapapun, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, serta membudayakan budaya lokal seperti penggunaan bahasa Jawa di hari-hari tertentu, memperkenalkan makanan lokal, khususnya gedhog karena kami tinggal di Kota Magelang saat Market Day, dan mempelajari tarian daerah, khususnya tari kuntulan sebagai tari khas daerah Kota Magelang. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang segera akan saya lakukan dalam pembelajaran adalah saya akan lebih banyak memposisikan diri saya sebagai fasilitator yang mengarahkan anak untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam, serta memberikan kebahagiaan kepada anak dengan memberikan banyak permainan tentunya. Kemudian selain itu juga sering mengajak siswa berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.